disampaikannya Tuhan. Kami hanya mengizinkan Roh Allah boleh bekerja dalam hati kami dan di ruangan ini. Berbicaralah bagi kami, teguhkanlah kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami khusus di mata Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Saya minta bantu seperti biasa Pak Leo. Baik. Pagi ini kita mau bicara mengenai berani meminta kepada Bapa bahkan hal-hal besar dalam doa, melalui doa. Minggu lalu ada event besar yang dilakukan oleh jemaat ini. Ada family gathering ya, yang mungkin menghadiri bisa merasakan bagaimana para bapak-bapak bisa menerima urapan daripada Tuhan untuk meneguhkan kita bahwa bapak-bapak sebagai seorang ayah ini perlu bagi Tuhan. Karena apa? Karena rancangan Tuhan yang ada di surga mau terjadi di bumi, Dia mau pakai keluarga-keluarga melalui bapak-bapak ya, sebagai imam dalam rumah tangga. Amin. Ada kegiatan-kegiatan menarik, ada hadiah, tapi itu hanya sebagai membuat meriah saja. Para panitia berpikir bahwa untuk membagi-bagi hadiah, puluhan hadiah ya. Ada yang dapat hadiah tetap senang, yang nggak dapat juga tetap senang. Lucu melihat yang dapat hadiah. Amin. Jadi acara-acara seperti itu memang dalam pelayanan kita perlu kita ikuti sama-sama, perlu kita alami. Karena melalui acara-acara seperti itu ada konten rohaninya yang mau diambil. Bukan mau membagi hadiahnya, tapi ada hal-hal yang baik di depan ini dalam hidup berjemaat kita perlu mengalaminya. Ada bagi-bagi rayon-rayon, siapkan makanan lebih daripada yang kebutuhan rayonnya. Untuk apa? Dibagikan sama orang lain. Waduh, itu melihatnya enak. Sampai macam-macam makanannya pun banyak. Terima kasih buat semua yang sudah berbuat baik bagi saudara-saudara kita seiman. Amin. Beberapa bulan ini tetap masih topik doa, ya. Doa. Kenapa harus doa-doa terus? Ya, supaya jemaat semakin mengerti apa isi hati Tuhan mengenai doa. Sebenarnya kalau kita disuruh berdoa itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kita. Karena apa? Karena Tuhan peduli kepada kita. Dia peduli buat kita. Dia sediakan semua fasilitas itu. Kalau Dia kan sudah di surga, kita lagi di bumi. Tapi karena kita ciptaan Dia, Dia peduli. Mau bikin apa ini? Karena kan gak iseng-iseng Dia menciptakan kita. Aku ciptakan dululah si Jonathan, ku ciptakan dululah si Peter, ku ciptakan dululah Pak Agung. Enggak gitu. Dia punya hal-hal khusus mau memberkati kita. Dalam masa kita, dalam zaman kita. Ini persoalan utamanya. Jadi Allah terlalu peduli Allah. Oleh sebab itu Dia ajarkan sama kita. Ada fasilitas yang membuat semua yang tersedia di surga, terjadi di bumi, itu bisa dibilangnya pakai doa. Karena ini adalah suruhan Tuhan Yesus. Ini bukan program disertasi orang, ini bukan hasil penelitian orang. Tapi karena memang ini proyeknya Tuhan. Lewat doa aku mau berhubungan sama orang yang kuciptakan untuk maksud-maksud pencipta. Jadi kalau kita melihat doa itu kan sudah 3 bulan, 8 bulan yang lalu. Tidak. Karena dianggap bahwa kita masih terus menggelorakan itu sampai itu menjadi satu kekuatan kita, menjadi kebiasaan kita, menjadi hal-hal yang biasa dan rutin kita kerjakan, tapi berkualitas. Bukan hanya sekedar doa-doa. Orang kalau udah terlalu sering berdoa, doanya itu-itu saja dan maknanya tidak nampak lagi. Terima kasih buat makanan ini, diberkatilah makanan ini, terima kasih Tuhan. Akan itu aja. Tapi kita tidak pernah merenung, terima kasih untuk makanan ini Tuhan. Kalau coba lihat ada orang yang berkesusahan dapat beras saja, mungkin dia bisa bilang terima kasih nasi ini Tuhan gitu. Karena dia bergumul sekali mendapatkan itu. Tapi bagi orang yang sudah biasa aja ya, besok sudah ada beras di rumah, tidak terlalu melihat lagi nasi yang ada di sini
Itu terima kasih Tuhan, aku masih bisa menikmati 2 telur sama Indomie ini Tuhan. Gitu. Itu mungkin bisa dirasakan orang yang sudah berbulan-bulan tidak dibolehkan makan Indomie. Sekali makan Indomie rasanya, Tuhan terima kasih Indomie ini gitu ya. Jadi kalau terlalu rutin dia mungkin tidak terlalu rasa kita. Ada manfaatnya. Mari kita lihat firman Tuhan hari ini dari Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Kita baca bergantian. Sementara firman disampaikan, ini momen Tuhan berbicara kepada kita. Singkirkan handphonemu, matikan nada dering, nada getar, ya, agar kita fokus mendengarkan apa yang Tuhan mau pada pagi ini. Amin. Merek apapun handphonemu itu, matikan sejenak, nonaktifkan maksudnya, nonaktifkan. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Saya yang ganjil, saudara yang genap bersama-sama dengan suara yang cukup keras supaya bisa tertangkap oleh mikrofonnya Bang Daud. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Masakan ia yang ada di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Mari kita sama-sama baca. Yang terakhir, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Cukup jelas sebenarnya cerita ini. Ini perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus, ya, pada murid-muridnya, pada orang banyak, pada kita pada zaman hari ini, pada jemaat GKKD di Pekanbaru. Ini pesannya hari ini, nggak pernah berubah. Begini juga permintaan Tuhan untuk jemaat di sini, baik pun di mana-mana. Tapi orang meresponnya bermacam-macam. Dampaknya bagi orang bermacam-macam, tergantung orang yang mendengarnya. Ada yang menganggap ini adalah, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu. Ini sebagai tulisan yang indah, kata orang. Ada yang menganggapnya bahwa, oh ini firman Tuhan, ini fasilitas. Apa arti fasilitas itu adalah sesuatu yang disediakan cuma-cuma buat kita. Gak disuruh kok, coba ada tarif, berdoa itu 2.000 per menit katanya. Seperti pulsa-pulsa itu kan ada juga gitu. Berdoa enggak ada tarifnya. Tapi yang gratis-gratis ini kadang-kadang orang enggak terlalu peduli. Enggak terlalu dihargai orang. Ini ada fasilitas, ada syarat yang disampaikan Tuhan. Sepertinya kita, itu mah kata-kata biasa saja. Tuhan suruh kita berdoa, itu mah biasa-biasa saja. Berdoa saja, berkata-kata biasa saja. Sementara ada hubungan yang ingin Tuhan sampaikan sama kita. Dalam cerita ini, di perumpamaan ini, Yesus pakai perumpamaan. Ada seorang yang sedang minta tolong. Seseorang minta tolong kepada sahabatnya. Karena sahabat yang minta tolong ini mau datang nih ke rumahnya. Dia nggak punya persiapan apa-apa. Indomie apalagi nggak ada di rumah, nasi pun nggak ada. Ya, sisa makanan yang lama pun nggak ada. Akhirnya apa?
Dia berpikir, ini kawanku, sahabatku. Ini ceritanya kan bukan orang jahat, bukan pencuri yang mau datang. Ini sahabatnya yang mau datang. Contoh, saya punya sahabat, ya, umpamanya saya sebut Gunawan, umpamanya. Bang, aku mau datang ke rumah abang, katanya. Mau datang ke rumahku, aku kan pasti siapkan sesuatu kan. Supaya apa? Minimal dia senang. Apalah, roti Holland lah, enggak ada roti Holland, dah roti bantal lah, apalah gitu loh. Apalah yang ada. Kupikirkan gitu loh. Kira-kira gitu dia kalau sama sahabatnya. Tapi ada juga orang yang sahabatnya mau datang, ya datang aja lah kau, datang aja lah katanya. Tidak, ini diceritakan di sini, perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang ini, ada seorang sahabat sedang minta sesuatu kepada sana untuk kepentingan orang lain. Bukan untuk kepentingan dia. Kan gitu dia. Apa kata Yesus? Kalau itu yang terjadi, Yesus kan berpendapat begini, masakan sahabat itu tidak menolongnya? Nah ini pendapat Tuhan Yesus. Seorang sahabat minta tolong ke sahabatnya yang lain untuk keperluan sahabatnya. Kata Tuhan, masakan iya tidak memberikannya. Tidak percaya Tuhan. Kalau orang tuh bahasa Minang Tuhan pakai tidak cayo dendo katanya. Kira-kira gitu dia. Tidak percaya aku kata Tuhan. Ya, tidak percaya aku kata Tuhan. Ayat 8 dikatakan, aku berkata kepadamu sekalipun ia. Nah ini dia. Umpamanya lah sahabat itu tidak mau juga. Dia bilang gini, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang ini adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Jadi pendapat Yesus mengenai kejadian tadi, kalaupun manusia tadi itu yang menganggap sahabat tadi itu nggak mau, dia bilang aku mau. Nah, itu pandangan Tuhan Yesus. Pandangan Allah terhadap seorang sahabat itu tidak bisa nolak, harus mau. Nah kira-kira gitu. Apalagi dibilang di sini karena sikapnya yang tidak malu itu. Yesus menilai orang yang serius minta tolong sama sahabatnya, dia melepaskan rasa malunya. Di sini dikatakan dia sikap tidak malu itu. Bukan memalukan itu, beda memalukan dengan tidak tahu malu, dengan tidak malu. Ada orang yang bilang tidak tahu malu, ada yang tidak malu, ada yang memalukan, kan gitu ya. Ini dikatakan di sini yang tidak malu itu. Kan bisa aja sahabat tadi gengsi mau minta. Nanti dikiranya pula aku nih orang berkekurangan. Maaf saja ya katanya gitu. Ada orang tidak mau minta. Tapi di sini digambarkan bagaimana Yesus melihat bahwa perlakuan seorang sahabat itu dia prioritaskan, dia usahakan. Kalau Yesus bilang itu akan dia kabulkan, kira-kira gitu. Nah di mata Allah kita ini sahabat. Tuhan menganggap kita sahabat. Tapi karena kadang-kadang kita terlalu banyak tidak komit terhadap Tuhan, tak peduli terhadap Tuhan, Tuhan menganggap kita sahabat, tapi kita tidak menganggap Tuhan sahabat. Ya enggak terjadi. Mari sahabatku kata Tuhan. Siapa dipanggilnya? Tidak merasa kita sahabatnya. Kelakuan-kelakuan kita, kekurangan-kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita, mengintimidasi kita bahwa kita bukanlah sahabat Tuhan. Tapi selalu Tuhan menganggap kau sahabatku. Meskipun kau jatuh bangun dalam dosamu, ya, kau tetap sahabatku kata Tuhan. Enggak bisa lagi. Ketika kau terima Tuhan Yesus, kau terima aku dalam hatimu, kau adalah anakku kata Tuhan. Enggak bisa lagi kita lepas. Aku sekarang sudah banyak enggak komitnya sama Tuhan, maka aku bukan anak Tuhan lagi. Tidak. Bagi Allah, pandangan Allah, status itu terus ada. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah sahabat-sahabat Allah. Sekecil apapun kita, sehina apapun kita, kata Tuhan kau sahabatku katanya. Nah lihat apa yang Tuhan perlakukan. Ketika kita di mata Tuhan adalah seorang sahabat, maka kita adalah suatu pribadi yang spesial. Ya kadang-kala orang-orang di sekeliling kita tidak menganggap kita sebagai sahabat. Ya, itu musuhkunya itu. Itu sainganku itu. Itu bukan geng kami itu.
bukan grup WA kami itu, kita bilang gitu. Kalau kita bisa beda-bedakan orang. Ya. Tapi bagi Allah, semua orang yang sudah terima Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita adalah yang spesial bagi Allah. Kita dianggapnya sahabatnya Dia. Kita adalah anaknya Dia. Oleh karena itu kita panggil Dia pun sahabat. Kita panggil pun Dia Bapa kita. Demikianlah sebenarnya status kita di mata Allah. Jadi jangan ada ragu lagi bilang bahwa aku mah bukannya sahabat Allah. Ya, aku anak Allah, tapi tidak sahabat. Ya, terlalu tinggi itu kita bilang. Tidak, Allah memandang kita sahabat Allah. Oleh karena itu, setiap yang Dia janjikan seperti tadi, ada hal-hal yang mau Dia berikan, Dia sebenarnya hatinya mau kuberikan kepada sahabatku ini. Mari kita lihat di dalam ayat 13. Ayat 13 dikatakan di sini, saya bacakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak jasmani kita pada umumnya baik kan? Bapak saya baik. Terus ada yang bilang di belakang sana, enggak, bapak aku kejam kali gitu. Ya, itu realita. Ada bapak orang kejam gitu ya. Ya, maunya matilah itu, cepatlah itu, enggak mati-mati katanya gitu. Saking dia bencinya melihat bapak dia. Tapi pada umumnya, normatifnya, kebanyakannya bapak-bapak pasti baik. Ya, pasti baik. Kalau kami makan sama dulu dengan bapak kami, baiknya dia makanannya khusus, dia mau kasih ikannya. Karena punya dia porsinya lebih mantap. Ya, terus kalau dia baik kali dikasihnya. Pak Iri tahu itu pasti. Ya, Pak Iri, karena bapak kami sama dengan bapaknya. Bapak kita baik. Bapak surgawi jauh lebih baik. Amin. Itu harus kita percayai. Baik Bapak kita, Bapak di sorga itu jauh lebih baik. Tapi ketika kita tidak pernah bergaul sama Dia, tidak tahu kita kebaikannya. Saya karena sering bergaul sama bapak saya, ya, serumah dengan bapak saya, berkomunikasi dengan bapak saya bisa merasakan kebaikan bapak saya. Bapak di sorga jauh lebih baik. Tapi ketika kita tak punya hubungan dengan Dia, nggak tahu kita, nggak sadar kita bahwa Dia jauh lebih baik dari Bapak kita. Amin. Di sini dikatakan, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Loh, kenapa tiba-tiba tadi masih mau cerita untuk minta sesuatu, sekarang apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Dengan diberikan Roh Kudus kepada kita, semua kebutuhan kita. Karena dikatakan bahwa Roh Kudus penolong bagi kita. Ini Dia berikan kepada kita. Sebenarnya sudah Dia garanti bahwa segala hal kebutuhan kita di dunia itu sudah diberikan Tuhan, itu berhak untuk kita miliki. Karena kita anak, Dia Bapa, karena kita sahabatnya. Tapi diperlukan, sudah disediakan, tapi diperlukan di sini meminta kepada Bapa. Kan suruh minta. Ya. Jadi kalau tidak meminta sesuatu yang tersedia, gak pernah kita miliki. Seenak apapun makanan di dapur sana, kalau tidak kita minta orang yang memasak tadi, tolong bawa ke sini, gak jadi dia. Jadilah itu makanan itu di dapur terus. Jadilah semua berkat itu di surga. Jadilah dia dalam alam supranatural. Jadilah dia itu di dalam hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Tapi ketika kita meminta, itu sebenarnya kita sedang mewujudkan sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di surga, sudah disediakan di surga, terjadi di bumi untuk kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa untuk kebutuhan kita hari ini. Jangan untuk zaman yang akan datang. Jangan cerita masa lalu. Hari ini kita banyak butuh kebutuhan. Hari ini kita banyak yang kita perlukan. Tuhan bilang,
mintalah kepada Bapa. Ada orang minta ke Gunung Kawi, meminta juga kan? Ya, ada yang minta kepada saudara-saudaranya. Tulangku lebih kaya, aku minta-minta sama tulangku. Itu mengandalkan manusia. Ya, oh ada pastor, sama pastor aja lah aku minta-minta. Karena aku tengok di rumah pastor banyaknya mangga, aku minta mangga, kira-kira gitu. Ya, aku mintalah ke Pak Tupak karena ada banyak pelihara ayam. Aku mintalah telur sama dia gitu loh. Pikiran kita hanya meminta kepada fisik yang terbatas. Sementara Tuhan sediakan sama kita, mintalah kepada Bapa. Dan dia memberikan garansi, jaminan atas permintaan kita itu. Ya, dia jamin bahwa itu akan diberikannya. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya, Roh Kudus penolong kita. Lewat Roh Kudus kita bilang, Roh Kudus aku perlu ini, aku perlu itu. Oleh karena itu pelajaran beberapa bulan yang lalu soal Roh Kudus, itu terus kita kaitkan. Ya, kita minta Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus berikan aku, berikan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu khotbah yang lalu kan. Kan disuruh minta gitu, mintalah segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tolong aku, kita bilang. Amin. Ini kita mau diajarkan untuk kita berani untuk meminta. Lukas 11 ayat 9 dikatakan, mari baca sama-sama. Ini lebih jelas lagi perintahnya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, tiga dia minta. Mintalah dia bilang gitu. Carilah, ketoklah. 3 perkataan intinya adalah mengarah kepada dalam doa semuanya. Kan bisa dibilangnya mintalah, mintalah, mintalah. Kan bisa 3 kan. Kayak Jokowi bilang kerja, kerja, kerja gitu ya. Bukan 3, 1 aja kerja, kerja, kerja gitu. Tapi dengan kata yang berbeda dikatakan mintalah kata Tuhan. Ini mengandung arti apa? Ketika kita bilang meminta berarti kita punya kesadaran akan kebutuhan kita. Dan kita percaya bahwa Allah mendengar doa itu. Di situ kita meminta. Waktu kita mau meminta, kita sadar bahwa kita membutuhkan sesuatu. Dan kita percaya bahwa Dia akan memberikan. Itu dia makna meminta. Jadi kalau kita meminta, bilang-bilang saja kebutuhan, tanpa kita mempercayai, itu belum meminta yang Tuhan minta. Bukan meminta menurut konsepnya Tuhan. Tuhan suruh kita meminta, jelas kita tahu apa kebutuhan aku. Beda-beda kebutuhan kita kan, mintalah. Tapi di dalam pemikiran kita, waktu kita meminta itu, harus ada kepercayaan kita, aku percaya Tuhan akan mendengarkan doaku. Jadi ada unsur percayanya dalam meminta. Jadi bukan sekedar laporan. Tuhan aku butuh uang untuk memperbaiki pagar yang sudah mau roboh. Tuhan aku butuh Tuhan untuk makanan. Tuhan butuh sepeda untuk anakku. Bukan laporan-laporan segitu. Kebutuhan itu disampaikan, tapi dalam kesadaran bahwa kita percaya bahwa kebutuhan kita itu sanggup untuk dijawab oleh Tuhan. Amin. Dikatakan lagi, carilah katanya. Mau kemana ku cari? Di mall mana kebutuhan aku itu ku cari? Bukan seperti itu. Dia bilang mencari itu ada satu sikap permohonan yang sungguh-sungguh disertai ketaatan pada Dia. Ya. Jadi diperlukan juga ada kesungguhan kita. Mempercayai Dia, aku sungguh-sungguh percaya Kau sahabatku, Kau Bapakku, Kau hebat Tuhan. Ya. Lalu kita lakukan permohonan itu, sampaikan itu dengan sungguh-sungguh. Orang sungguh-sungguh berbeda. Tuhan, kasihlah aku apa Tuhan, uangku udah kurang Tuhan. Tuhan, berikanlah aku Tuhan. Coba lihat, kalau disuruh beda mana yang sungguh-sungguh? Mungkin kita bilang yang ini kan. Ya. Jadi kan nampak dari sikap kan.
Ketika kita sungguh-sungguh dengan sikap berdoa datang pada Allah yang besar tadi, beda sikap kita. Beda sikap kita. Kalau kita menghadapi orang yang kita anggap di bawah level kita mungkin ngomongnya agak sedikit anggar jago, kata orang Duri, anggar jago. Oke, gini kan. Nah, beda dengan nih, ditutupnya apanya, bagian bawahnya. Gini dia. Ya. Beda kan sikapnya kan? Dengan Tuhan kadang-kadang kita yang tahu. Sikap hati kita menunjukkan bagaimana kita merespon Allah. Terus berdoa harus tutup mata dong Pak? Enggak harus, bukan harus tutup mata. Tapi sikap hati itu menunjukkan bagaimana kita menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan. Itu dia. Cari sungguh-sungguh dia. Siang malam aku berdoa. Bukan dari siang sampai malam terus ngapain? Kita enggak kerja lagi, enggak gitu. Siang iya, tengah hari iya, malam iya. Kita itu sungguh-sungguh. Permohonan kita taat. Kita percaya kepada dia. Ketuk mengandung arti ada ketekunan yang kita kerjakan. Walaupun doa itu belum dijawab, kita tetap tekun. Udah 12 tahun kudoakan itu. Enggak terjadi. Kata Tuhan, ketuk terus. Tekun. Ini firman yang sama-sama kita dengar dan akan sama-sama kita perankan dalam hidup kita. Karena ini adalah perintah Tuhan, ini adalah keinginan hati Tuhan. Sebab apa? Sebab dia mau memberikan yang besar. Saya baca dari 1 Korintus 2:9. Saya yang baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah ya, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga. Jangan terbalik. Tidak pernah dilihat oleh telinga, tidak pernah didengar oleh mata. Terbalik itu ya. Tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oh, luar biasa. Ini fasilitas buat kita. Sampai mati ketika kita tidak mendapatkan berkat Tuhan, itu bukan salah Tuhan lagi, itu salah kita. Kita nganggap Tuhan taruh di rumah kita, spesial di kamar yang bagus, tapi tidak pernah kita perankan Dia. Tidak itu maksud Allah. Ya, Dia bilang apa yang tidak pernah kita lihat. Ini inisiatifnya Tuhan. Ya, ini keinginannya Tuhan. Tanda apa? Tanda Dia peduli. Dia yang merencanakan ini. Lalu Dia yang berjanji, Dia yang menyediakan. Bahkan hal yang belum terpikirkan oleh kita disediakan oleh Dia. Tidak terpikirkan oleh orang tua yang melahirkan kita, disediakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan tahu sebenarnya apa kebutuhan kita. Kalau gitu, kalau Tuhan sudah tahu, kenapa harus capek-capek lagi Pak Peter kita minta sama Tuhan? Ya kalau Tuhan sudah tahu apa permintaan kita, ya tinggal Dia kasihkan aja. Begitulah sombongnya kita. Ya, karena kita tahu bahwa Allah itu sudah tahu, ya sudah Tuhan tahu aja lah, pengertian aja lah. Kan Tuhan itu ngerti segalanya. Tahu Dia isi hatiku. Dia tahu aku perlu sekarang uangin. Tapi kata Tuhan apa? Mintalah, carilah, ketuklah. Dia suruh kita action. Kita yang melakukannya. Kita yang memerankannya. Amin. Ada pengertian yang berbeda. Allah Bapa sangat baik bagi kita. Amin. Ada yang bilang masih ragu-ragu baik. Gak apa-apa. Tapi sampai akhir firman ini kita harus percaya bahwa Allah itu baik bagi kita. Kalau sekarang masih seperempat enggak apa-apa. Ya, ikuti lagi terus dulu. Kita masih bahas ini terus. Ya. Karena memang kebesaran dan kehebatan Tuhan yang mau kita ceritakan pada pagi ini. Dan ini yang mau jadi kekuatan jemaat. Ini mau jadi kekuatan kita. Karena dibilang minta, cari, ketuk. Ada rasa percaya di kita. Yohanes 14 ayat 12 kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 12 tolong. Yohanes 14 ayat 12. Kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3.
Ya, ini Allah sendiri yang mengatakannya. Ya, Dia mengatakan dibutuhkan sikap percaya kita. Jadi bukan minta asal minta, tapi ada rasa percaya kita. Bahwa Dia Allah yang mampu, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, Dia mampu. Sama Dia ada semuanya. Anak saya bisa kurang percaya sama saya. Karena dia lihat uang saya nggak terlalu banyak. Dia mau minta macam-macam, tahu dirilah. Boleh. Kenapa? Karena dia lihat Allahnya terbatas. Masa aku mau minta mobil lagi sama bapakku? Aku tahu bapakku lagi nggak punya uang. Kan bisa kan? Kita mengukur bapak kita karena kemampuan dia. Ketika kita melihat Allah yang besar, Allah yang luar biasa, pemilik bumi ini, pemilik semua apa yang ada di bumi, ini adalah Allah yang besar, maka kita nggak pernah ragu, nggak perlu ragu kita sama Dia. Kalau bapak kita mungkin kita bisa ragu. Tapi kalau bapak kita yang di sorga itu, yang punya segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, itu nggak perlu kita ragukan. Kalau tetap kita masih meragukan Dia, kita yang bermasalah. Apakah harus kita ragukan Dia? Ya, dibutuhkan sikap percaya. Di sini dikatakan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Digaransi sama Tuhan begini. Kau sudah percaya Tuhan. Oke, kalau kau percaya Tuhan, kau akan bisa melakukan apa saja pekerjaan yang pernah Tuhan kerjakan di dunia ini. Apa yang pernah Dia kerjakan? Menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang, ya, kesejahteraan pun Dia pikirkan. Itu bisa dilakukan. Itu contoh-contoh yang lalu yang pernah Tuhan Yesus kerjakan. Katanya apa? Bahwa Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kalau kita percaya, kita bisa mengerjakan apa yang pernah Tuhan kerjakan pada zamannya Tuhan Yesus dulu. Bahkan, ini bahkan lagi. Bahkan Dia berikan jaminan lagi bahwa kita di sini lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Ini yang lebih besar ini apa? Inilah yang tak terbayangkan oleh pikiran kita. Hal yang spektakuler, yang besar, yang dahsyat, yang super dan luar biasa, yang kita belum tahu, itu bisa dikerjakan katanya. Berarti Tuhan sedang memberikan sama kita satu pengharapan. Ada hal-hal besar di depan ini yang bisa kita dapatkan dari Tuhan ketika kita percaya. Ketika kita naikkan doa kita. Ketika kita minta kepada Dia. Ketika kita cari Dia. Ketika kita bertekun dengan Dia. Ini akan Dia berikan kepada dia. Supaya apa itu? Supaya kau terkenal. Supaya kau hebat. Supaya kau masuk Guinness Book. Ya? Bukan. Supaya penuhlah sukacitamu. Kan katanya. Dia suka bahwa kita tuh senang, bahagia, sejahtera. Supaya apa? Terus kalau kita penuh sukacita kita, kenapa? Nama Dia ditinggikan melalui hidup kita. Ingin? Mau Pak Agung? Mau kita? Yang enggak mau berarti lagi sakit rohani. Ya? Masa enggak mau diberikan oleh Tuhan? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang sudah Tuhan sediakan. Mau Pak Aris? Bang Aris? Mau. Amin. Saya mau. Di depan ini Tuhan sediakan ada perkara-perkara besar. Sudah tersedia. Persoalannya apa? Aku tidak punya percaya untuk itu. Sehingga aku takut untuk meminta. Ini kan persoalan kita. Bukan persoalan Tuhan. Kalau Tuhan tadi sudah sediakan. Tawarkan. Jamin. Tapi ketika kita berpersoalan dalam diri kita. Berpersoalan dalam pikiran kita. Tidak sampai pemikiran kita mempercayai itu. Sehingga kita bilang, biarlah dulu Pak Jonathan yang mengalaminya. Nanti kalau itu berhasil baru aku ikut, kata kita. Ya? Kenapa? Kita tidak punya percaya untuk itu. Padahal itu disediakan oleh kita. Malah Dia memberikan kepada kita janji bahwa kita berkelimpahan. Ada satu lagi. Yohanes 10:10. Waktu saya masih ada.
Gak apa-apa, biar lebih jelas. Yohanes 10 ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yesus berkata, pencuri musuh. 1, 2, 3. Kelimpahan. Artinya bukan setengah-setengah, bukan penuh, berkelimpahan. Meluber. Nah, ini kan sekarang tinggal persoalannya di kita. Apa yang paling kita inginkan, Dia mau berikan, berkelimpahan. Apa yang mau kita minta dalam hidup kita? Ya? Dalam keluarga kita, ada kebutuhan enggak? Aku enggak tahu apa kebutuhan, aku punya. Aku sampaikan itu di dalam doaku. Saudara punya, ada kebutuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu. Ya? Beberapa saudara-saudara kita sekarang sedang sakit. Malah kawan-kawan kita ada sakit. Temannya Ibu Pastor beberapa hari yang lalu sakit di Duri. Dia pergi mendoakan di sana gitu. Ya, banyak yang sakit. Mau cari banyak yang sakit lagi, pergi ke rumah sakit. Banyak orang sakit. Ya, banyak orang sakit. Kita peduli, ada kesehatan kita. Ya. Minta, apa itu? Apa yang sedang sekarang ada? Kesehatan kita terganggu. Ada fasilitas. Kita terganggu keuangan kita. Tuhan ajak. Apa kebutuhan kita lagi? Pekerjaan kita, karir kita, bisnis kita. Seperti apa? Minta. Ini disediakan. Bidangnya itu dalam kita. Apa kebutuhan kita yang lain? Dalam pelayanan kita. Kita pengen pelayanan kita lebih lagi luar biasa memanifestasikan pekerjaan Tuhan. Di mana? Di Rupat, di Talang Mama, di segala macam tempat. Masih banyak tempat kebutuhan kita. Kita perlu melihat. Maka kita harus berdoa, meminta untuk apa? Untuk kebutuhan kita. Untuk pelayanan kita. Untuk orang lain. Ya? Untuk orang lain, kebutuhan orang lain. Itu sebabnya Pak Antonio sakit di rumah sakit hari ini. Biarlah sakitnya itu dia yang tahan. Tidak bisa gitu. Kita ada kebutuhan kita. Tuhan sembuhkan saudaraku itu kan begitu. Kadang-kadang kepentingan orang lain pun kita urus. Tuhan, aku perlu tolong dia Tuhan. Aku tahu dia berkesusahan. Kita minta. Kenapa? Karena Yesus datang ke dunia ini untuk tinggal bersama kita itu. Dia mau memberikan kelimpahan bagi kita. Ini Yohanes 10 ayat 10. Ini firman bukan untuk kata-kata hiasan dalam Alkitab. Tapi dia mau bilang bahwa aku berikan jaminan bahwa kita akan diberikan hidup berkelimpahan itu. Tapi mintalah dia dengan rasa percaya. Kepada siapa? Kepada Bapa yang besar. Kenapa? Kita percaya Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih hebat daripada apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ini garansinya dia. Coba lihat dia betapa hebatnya dia. Ya? Tata surya, bumi, berputar, berevolusi, mengelilingi matahari. Ya? Itu bisa teratur, nggak ada bahan bakarnya. Nggak ada bahan bakar yang harus dibeli. Dia memimpin umatnya, umat Israel pada waktu itu. Ya? Ada tiang awan, ada tiang api. Ya? Sehingga dituntun dia bisa jalan, terang. Waktu dia tidak ada makan, ada mana turun. Oh haus, ada air. Padang pasir mana ada air. Dari batu keluar air. Hal-hal yang hebat-hebat yang Tuhan tunjukkan. Ya, terus apa lagi? Ya, umat Israel waktu itu ditolong untuk berperang. Tuhan yang berperang melawan dia. Mereka tidak ada cabut pedang. Tahu-tahu musuh yang sudah bergeletakan. Itu Tuhan lakukan, Allah lakukan kepada umat pilihannya. Waktu zaman Tuhan Yesus, ada yang lumpuh, disembuhkan. Ya? Ada yang pendarahan, disembuhkan. Ada orang lapar, 5.000 orang, dikasih makan. Dikasih makan lewat apa? Lewat hal-hal yang luar biasa. Dari 2 ikan, 5 roti. Walaupun itu cerita sekolah minggu, tapi itu fakta menunjukkan bahwa Allah itu besar. Dengan murid-muridnya dia di laut, ada badai, bisa dihalau. Terus terakhir, ada orang mati, bisa dibangkitkan. Mana ada zaman hari ini, bisa ada orang menghidupkan orang mati, membangkitkan orang mati.
Semua itu menunjukkan bahwa kepada kita bahwa Tuhan itu besar bagi kita. Jangan ragukan lagi dia. Dia hebat, dia luar biasa. Ada contoh dalam Alkitab, dalam 1 Tawarikh 4 ayat 10. Mari kita baca. Ada contoh seorang kita anggap hari ini tokoh untuk bisa kita mempercayai orang yang berani meminta hal besar kepada Tuhan. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Literatur mengatakan bahwa Yabes ini orang yang dilahirkan ibunya dalam masa kesusahan. Arti nama Yabes ini kesusahan dan kesedihan. Ini nama. Saking mamanya susah waktu melahirkan dia, ya, diberi nama dia Yabes. Artinya kesusahan, kesedihan. Ini kata Alkitab. Ya. Jadi saking susahnya mamanya pada zamannya itu, bikinlah namanya si Yabes. Tapi pada pengalaman kehidupan Yabes ini luar biasa dalam hal berdoa meminta kepada Tuhan. Yabes ini seorang laki-laki lahir dari ibu yang mengalami kesusahan, susah, miskin. Ya mungkin hari ini nama orang mamanya waktu dia melahirkan dia menderita, dibilanglah namanya, dipanggilnya namanya si Rita. Kenapa kau bikin namamu? Ini cerita inang tua saya bilang gitu. Inang tua, kenapa Pak kasih nama dia Rita? Amin derita doa tiki melahirkan di mana gitu. Tapi tidak semua orang nama Rita jadi menderita. Ada gitu ya, ada. Susanti, mungkin dia susah dulu mamanya, Ubama Susanti gitu. Enggak, saya bukan bilang begitu. Nama itu mungkin aja, ini Yabes begitu ya, dibuat mamanya begitu. Apapun nama kita, mungkin nama kita si perkasa, tapi hati kita tidak perkasa. Bisa juga. Ya. Namanya dibuatnya supaya luar biasa ini, aku bikin namanya ini luar biasa, tidak luar biasa juga. Jadi siapapun nama kita, bagi Tuhan itu tidak perlu. Mau si Borges nama kita, mau si apa nama kita, ya. Itu tidak perlu buat kita. Tidak perlu. Serius, kata Tuhan itu tidak perlu. Yang perlu sama aku adalah kau punya hati percaya kepadaku. Kebetulan aja Yabes seperti ini. Ya, Yabes ini tengok doa dia. Dia anak yang susah, keluarganya susah. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Hal yang besar dia minta, enggak sekedarnya Tuhan beri mama aku makan sebakul, 2 bakul, 7 bakul dalam seminggu. Berlimpah-limpah, kan ini doa dia. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ini doanya Yabes. Dan memperluas daerahku. Udah bicara lebih daripada bupati. Ya, mau bicara teritorial dia. Lebih daripada presiden dia bicara. Otaknya, pikiran dia, imannya sudah jauh melihat kepada Allah itu besar. Padahal dia namanya tadi nama yang susah. Kiranya tanganmu menyertai aku. Siapa aku? Kok minta Tuhan menyertai aku? Dan melindungi aku dari malapetaka. Tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah nama. Ya kalau dia tidak pernah melindungi aku dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, kan tidak pernah sakit kan gitu. Kalau kita masih pernah sakit. Yabes dikatakan di sini, Allah mengabulkan permintaan dia. Siapa dia? Tapi Alkitab mencatat bahwa dia adalah tokoh yang dimunculkan. Inilah sosok orang yang keberadaannya memang minimal, tetapi imannya luar biasa, mempercayai Allah, sehingga hal besar terjadi dalam hidup dia. Amin. Jemaat Tuhan mau diajarkan hari ini. Ada Yabes tokoh yang sudah menjalankan itu. Tapi kita bukan mau berkiblat kepada itu. Tapi contoh-contoh ini membuat kita punya keberanian. Si Yabes itu dia berani menaikkan permintaannya dalam doa yang besar itu tadi. Dia sampaikan itu.
Berlimpah-limpah dia minta diberkati, berlimpah-limpah, memperluas daerahnya. Tangan Tuhan menyertai dia, melindungi dia dari malapetaka, sehingga penyakit tidak menimpa dia. Ini kan hal besar bagi dia. Hal besar bagi kita apa? Mintalah. Saya tadi malam sudah saya minta hal-hal besar dari Tuhan. Ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan aku mau masuk di dalamnya. Ada hal besar yang kudoakan. Tidak perlu aku kasih tahu ya. Itu biarlah doa saya. Doa saudara, sampaikanlah kepada Tuhan. Kenapa? Dialah yang besar. Dia mampu. Dia sanggap kita sahabat. Dianggap kita adalah anaknya. Karena apa? Dia mempunyai rencana untuk membuat kita dalam zaman kita. Kita mau mati terbatas berapa tahun lagi kita tidak tahu. Tapi hari ini dia mau ajak kita. Lewat profesi kita, apapun profesi kita. Siapapun nama kita, apapun keberadaan kita hari ini, apapun keadaan keluarga kita, tidak peduli bagi dia. Aku mau kau hanya meminta, percaya. Minta, percaya. Cari, percaya. Ketuk, percaya. Itu saja dia. Ada sikap itu yang hilang dari kita. Ada kadang-kala kita mungkin kita tidak terlalu pede kata orang. Pede itu percaya diri, bukan persekutuan doa. Percaya diri. Malu aku. Enggan aku. Aduh, akulah tahu kelakuanku. Udah bilang kan? Akulah tahu dosa-dosaku. Mau minta yang gitu-gitu dari Tuhan. Aduh, enggak mau. Enggak berani dia. Terintimidasi dia, tertuduh dia. Kenapa? Dia merasa dia tidak rohani. Aku masih seorang asar, bukan seorang pembicara. Aku bukan gembala wilayah. Aku masih asar. Aku baru jemaat kok aku. Aku baru terima Tuhan Yesus kok aku. Minder kita. Enggak mau kita, enggan kita, sungkan, malu. Tapi di dalam ayat 11 tadi Lukas bilang, karena Allah menganggap kita sahabat dan dia tidak malu. Apa semuanya itu perlu kita pelihara juga? Kelemahan-kelemahan kita tadi? Bukan. Kata Tuhan selesaikan itu. Apa dia? Ada 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kamu mengaku dosa kamu maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada fasilitas diberikan. Kalau kau buat dosa, kau tahu sadar itu, minta ampun sama Tuhan. Selesai. Jangan mau iblis mengganggu kita, mengintimidasi kita. Oh, doa kau besar, mau minta hal-hal yang besar. Kau tidak tahu dosa kau kemarin. Oh iya ya, aku orang berdosa, kita bilang. Tidak. Ketika kau mempunyai kelemahan, ketika kau masih punya kekurangan, kau masih punya dosa, itu nggak masalah buat Tuhan. Tapi kau selesaikan, tidak kau pelihara itu. Tidak kau bawa bersama-sama itu kepada waktu kau meminta kepada Tuhan. Tapi kau selesaikan itu. Minta pengampunan itu. Maka Tuhan katakan, dia akan ampuni kita. Lalu adalah keberanian kita. Maka judulnya adalah berani meminta. Bukan tidak mau meminta. Tapi waktu mau meminta itu tidak berani. Gak berani dia. Sama kita ketika kita merasa bersalah kepada seseorang. Lalu kita mau minta tolong sama dia. Aduh, aku mau minta tolong. Padahal kemarin baru ku caci-caci dia. Jadi, tak muncul keberanian kita. Bagi Allah kita. Allah menantikan kita. Jangan karena terlalu sering, terlalu lama sakit kita ada pada kita. Kita tidak mempercayai Allah. Sudah sulit kita mempercayai hal-hal yang keajaiban Allah. Karena kita melihat banyak kegagalan-kegagalan demi kegagalan terjadi. Banyak kesusahan, kehambatan, ya, kesusahan, kekurangan yang terjadi. Kita menjadi down dalam hidup ini. Justru Tuhan bilang, mintalah kepadaku. Ada contoh yang terakhir, bagaimana seseorang yang salah dalam mengucapkan kata-katanya. Ada tokoh dalam Alkitab. Yosua 10 ayat 12 sampai 10. Yosua 10 ayat 12 sampai 14. Saya bacakan. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel.
Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan itu pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua ini sebagai pengganti Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia memiliki keberanian dan meminta hal-hal besar kepada Tuhan. Waktu dia di dalam masa peperangan, dia tahu bahwa Allah berpihak kepada dia, maka dia tahu, oh ini akan menang. Tapi matahari sudah mau terbenam. Ya, padahal sedikit lagi nih, biar disikat semua kira-kira gitu dia. Musuh-musuhnya lagi ada, masih ada. Supaya tuntas ini, kira-kira itu maksud Yosua. Lalu dia bicara, berhentilah matahari, berhentilah bulan. Akan gitu dia. Itu doa dia. Secara ilmu pengetahuan, saya belajar, saya jurusan IPA. Bumi itu yang mengitari matahari. Gitu Pak Agung ya. Jadi nggak bisa dibilang ini berhenti. Gitu dia. Ini matahari, ini ilmu alam ini, jangan terlalu pusing nanti, aku jurusan IPS-nya, aku bilang. Enggak, saya hanya mau menjelaskan saja. Ada kata-kata yang tidak cocok secara alami. Dia suruh matahari berhenti. Padahal matahari terus tetap aja berhenti di situ. Bumi yang berotasi dan dia berevolusi mengelilingi matahari. Sehingga terjadilah siang dan malam. Ini doanya suruh itu berhenti. Tapi Tuhan tahu maksud daripada Yosua minta itu supaya waktu hari-hari ini lebih panjang. Maka bumi yang diberhentikan. Bumi yang berhenti. Sehingga tetaplah dia. Tapi kata-kata doa si Yosua itu suruh matahari berhenti. Kadangkala kita mungkin salah berdoa. Salah membilang sesuatu. Tapi ketika Tuhan tahu isi hati kita, maksud kita, rasa percaya kita, itu enggak Tuhan koreksi. Tapi dia tahu maksud anakku ini minta yang ini. Aku akan kasih. Amin. Ada hal besar yang kita percayai terjadi. Jangan percaya pada nasib. Jangan percaya pada nasib. Saya selalu megang itu bahwa hari depan ini ada hal yang besar yang mau Tuhan janjikan. Jangan takut untuk berdoa. Walaupun kata-kata kita mungkin masih patah-patah. Yang kita doakan masih bersalahan. Tidak apa-apa. Suatu pemahaman kita. Aku mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kata Tuhan, mintalah dengan rasa percaya. Minta apa? Minta kebutuhan kita. Itu oke. Minta kebutuhan pelayanan kita. Itu oke. Minta kebutuhan orang lain. Itu oke. Jangan merasa bersalah bahwa kita hanya orang lain aja. Aku tak perlu Tuhan. Orang itu aja Tuhan. Enggak juga. Ya, ada kebutuhan kita. Minta. Kata Tuhan, minta hal-hal yang besar. Minta. Tak usah ukur kemampuan kita. Karena Allah kita Allah yang besar. Dia perlakukan kita. Kita adalah anaknya. Dia Bapa yang punya segalanya. Kita dianggapnya sahabat. Mari sahabatku katanya. Mari tundukkan kepalamu. Apapun kebutuhanmu pada hari ini. Kebutuhan kehidupan pelayanan kita. Bagaimana pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Ada banyak hal yang mau kita benahi. Ada banyak hal yang mau kita kembangkan. Yang membutuhkan banyak pemikiran, banyak dana, banyak rencana, banyak strategi. Kita minta sama Tuhan. Yang punya strategi itu yang memberikannya kepada kita. Yang memberikan segala yang kita butuhkan. Kenapa? Di mata Allah kita penting. Dia anggap kita sebagai sahabatnya dia. Dia Allah yang besar. Mari tundukkan kepalamu. Sampaikan doamu kepada Tuhan di tempat. Apa yang kau rindukan untuk Tuhan berkati? Apa yang kau inginkan untuk Tuhan lakukan? Sampaikan.